Hello guys, balik lagi di channel Tech with Black. Dan di video kali ini gue bakal buatin kalian racikan PC budgetnya 5 juta. Ini permintaan dari Yan Z ya. Yan Z aku, bang, PC 5 jutaan bisa buat main game berat. Kalau main game berat berarti gue nangkepnya let's say kayak Cyberpunk sama GTA 5 ya. Jadi yaudahlah ya, langsung aja ke videonya dan intro. Halo guys, balik lagi di channel Tech with Black. Dan sesuai judul video ini, racikan PC budgetnya 5 jutaan bisa buat main game berat ya. Jadi di sini pertama itu gue dari prosesornya gue ambil dari AMD Ryzen 5 3400G guys. Ini harganya 2,5 juta. Ini gue dapat dari Tokopedia nih. Gue baca-baca dulu ya. Fast respon, barang cepat sampai. Oke, bintang 5 semua nih. 2,5 juta termasuk murah loh ini, 3400G. 4 core 8 thread. Pakainya APU ya. Jadi di sini gue bakal pakai APU. Jadi nggak bakal pakai integrated graphic card nih. Dia pakai RX Vega 11 graphics, jadi nggak ada VGA eksternal. Bisa sebenarnya pakai VGA eksternal tuh bisa, cuma nambah budgetnya lagi. Yang kedua mungkin power supply-nya ganti lagi gitu. Ini 4 core 8 thread. Base clock-nya 3,7 GHz dengan max boost clock-nya 4,2 GHz. Habis itu kalau misalkan lu mau pakai VGA nih, VGA yang bagus apa bang? Oke, kita coba cari Google aja ya. Menurut gua sih pakai GTX 1050 Ti juga udah cakep ini, the best. Best graphic card. Best graphic card for Ryzen 3400G. Ini ada GTX 1660, 6GB DDR5, ada Nvidia RTX 2060, ada 5700 XT. Ini kenapa ya? RX 5700 XT ini jarang laku di pasar tuh kenapa ya? Lebih laku Nvidia loh. GTX 1060 Ti 6GB. Tapi kalau lu ada budget ya terserah lu sih. Kalau saran gua RTX 2060 nggak mau, over banget. Gila. Ini harganya udah gila-gilaan semua guys, jangan salah guys. Kalau saran gue sih, gue nggak tahu nih, nggak ada yang bisa kasih info dengan detail kapan harga VGA turun guys. Jadi kemungkinan besar hoki-hokian aja lah, syukur-syukur VGA turun gitu. Selama harga VGA belum stabil dan masih fluktuatif, atau mungkin lebih ke arah naik terus, atau mungkin stabil dan harganya masih nggak ngotak, gua saranin lu orang mending pakai AMD dulu, integrated graphic card. Kalau pakai Intel iGPU-nya sorry to say ampas cok, mending APU bener deh ya. 4 core 8 thread ini udah termasuk bagus ini. Kan definisi game berat tuh kalau menurut gua kayak open world ya. Kayak gua nangkepnya ini GTA 5 sama Cyberpunk lah. Mungkin kayak Warzone, COD apa tuh gua lupa namanya itu. Battlefield ya. Ya. Ini bisa buat di overclock, tapi kalau overclock fan prosesornya yang bagus lah biar dia ini. Habis itu heatsink di motherboardnya juga bagus supaya dia VRM-nya juga nggak gitu panas gitu sih ya. Habis itu ini base VGA-nya kalian bisa baca sendiri lah ya. Ini dia pakai the base-nya pakai GTX 1660. Ini dia GDDR5 dan ini budgetnya bisa 6 juta 7 juta mungkin. Ini satu PC ini harga satu VGA, makanya gue bilang ya gitulah, VGA tuh nggak ngotak sekarang. Untuk motherboardnya menurut gua dengan A320M pun udah lebih dari cukup. Bukan lebih dari cukup, udah cukup lah untuk ngecover si AMD Ryzen 3400G ini guys. Emang sih ini heatsinknya juga ya nggak ada gitu, VRM-nya juga ya kayak cuma gini doang ya. Makanya kalau saran gua nggak rekomendasi untuk overclocking. Cuma untuk main game ringan, game berat kayak Cyberpunk, GTA 5 gue masih yakin masih jalan dengan settingan rata kiri. Kalau game berat tapi settingan rata kiri itu kan masih make sense ya. Bahkan kalau game berat tapi setting rata kiri aja nggak jalan ya lu gimana bisa main. Intinya gimana caranya game-game berat tuh bisa lu mainin walaupun settingannya rendah. Itu kalau gue nangkepnya ya. Karena lu kan kita nggak mikirin FPS di sini ya. Gitu. Ada M.2, oke lah ya. Dia udah bisa pakai M.2 SSD nih. Untuk hard disk sendiri gue ambil 500 GB ini. Ini dari Seagate ya. Ini 170.000. Menurut gue kalau lo orang butuhnya yang buat gaming yang gede atau mungkin yang pekerjaannya nyimpen banyak banget
size ukuran di hard disk. Saran gue 1 TB. Misal kayak kamu animator, karena gue tahu video tuh animator tuh buat nyimpen video segala macam itu buat save edit tuh itu gede banget, makanya gue saranin pakai yang 1 TB atau mungkin 2 TB ya. Atau nih pakai nyimpen di SSD, dia responnya lebih cepet. Lu kalau buka apapun lebih cepet juga gitu, dia lebih responsif. Tapi harganya jauh lebih gitu, lebih ke atas, lebih tinggi lah ya. SSD EOTA 28 GB SATA 3. Jadi di sini gua masih pakai EOTA SATA 3 dan menurut gua ini gua khususkan untuk booting, nggak untuk penyimpanan apapun itu. Tapi kalau masih ada sisa, mungkin masih sisa 20 GB, lu bisa buat nyimpen game atau mungkin nyimpen yang oke lah. Kalau merasa lu, bang, gue pengen main game nih tapi loadingnya lama, gue sering banget main ini game, ya lu simpannya di SSD. Karena SSD dia bukan buat untuk booting aja, tapi kalau lu buat main game juga bootingnya cepet banget sih, gitu guys ya. Untuk casingnya sendiri, gue ambil dari Raptor Blackstrike 1501. Ini dia buat micro ATX dan ATX, dan motherboard kita ini kan MATX ya, MSI A320M Pro HVH ya. Ini mini ATX, MATX ya. Mini atau micro sih? Ya micro, ya. Oh lupa. Jenis garansi tidak ada, non garansi stok ada 37, dijual di Jakarta Pusat. Oke, ya. Untuk RAM-nya nih, kita ambil dari RAM Hyperion, ini DDR4 2666 MHz. Gua ambilnya 2 keping, jadi 2 kali 4 GB dual channel. Kalau quad channel itu artinya 8 RAM ya. Kamu jangan salah perspektif ya. Kamu kalau ada 4 keping slot RAM sekalipun itu tetap jalannya dual channel 1, 2, 3, 4. Kecuali ada 8 slot keping RAM 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, itu namanya quad channel. Ini namanya dual channel. Kalau untuk RAM seperti itu. Dan emang sih kalau semakin berbeda frekuensinya, ini kan dia 2996 MHz sama 3200 MHz ya, jauh sih. FPS-nya bakal lebih meningkat 3200 MHz ya. Untuk power supply, gua putuskan untuk masih ambil yang cukup bagus dari Cooler Master, karena gua pengen PC ini jangka panjang dan gua yakin kalau usernya seakan-akan akan punya rezeki pastilah, dan dia pengen upgrade, mungkin yang ada di kepalanya mungkin VGA gitu. Makanya gua saranin gua masih ambil dari Cooler Master 500 watt 80 plus. Nah ini 80 plus pure Cooler Master. Kenapa gue ambil Cooler Master? Karena menurut gue Cooler Master udah oke lah, kita baca ya. ATX version, oke. Ini bisa buat casing ATX juga, jadi nggak ada persoalan, oke lah ya. 80 plus standar modular, non modular, watt 500 sampai 250 watt, oke lah, gue ngerti nih. Bener ya, yang pokoknya 500 watt 80 plus, oke. Dia non modular ya, iya non modular ini kelihatan. Harganya 4,8 juta. Kalau kamu merasa ada yang salah di racikan PC ini, komen di bawah. Atau mungkin kamu bisa buat yang lebih bagus dengan harga yang sama. Misal pakainya AMD Ryzen 5600G gitu, itu ya dengan. Tapi kalau AMD Ryzen 5600G, saya dikasih tahu untuk pakai motherboardnya B450. Dan itu benar, saya udah baca juga yang salah itu. Saya pernah salah juga. Jadi ya saran gua sih, ini gua cari AMD Ryzen 3400G dengan AMD Ryzen 5600G itu harganya beda-beda tipis guys. Ya. Apa beda? Mana tuh beda-beda tipis. Ini gua kebetulan cari dapetnya yang murah nih. Ini kan gua nemunya kan 2,5 ya, tapi kemarin itu gua carinya pun ini 3,9 tuh, ini 2,5, jadi bedanya udah 1 jutaan. 1 juta itu jauh banget untuk harga PC kalau gue pribadi, karena 1 juta, lihat, ini pun 3,8 gitu, ini 3400G loh, itu 4 juta loh, yang berani beli sampai 400 orang. Berarti dia udah dapat berapa duit nih? Kalau 10 orang aja 40 juta coy. 10 orangnya 40 juta, 400 juta, 400. Udah dapat 1,6 miliar dia nih dari prosesor doang. Gue pengen buka bisnis prosesor juga guys, tapi gue gak ada modal ya, kocak. Hai, ambil untung 400 ribu, 200 ribu aja gue. 10 orang aja gue dapat untung 2 juta, 100 orang aja 20 juta. Wih lumayan ya untungnya ya. Ini dia pakainya AMD Ryzen 5 5600G guys. Jadi di sini 3,9, ada yang 3,8. Ini pun juga sama 3,9 3400G.
Gua nggak tahu ini dia gimana ceritainnya orang berani jual AMD Ryzen 5 3400G dengan harga 2,5 juta. Kalau menurut gua sebenarnya gua kurang gitu recommended. Jujuran hati kecil gua nggak tahu kenapa kayak gini gitu. Ini kurang gitu struck gua, tapi gimana ya, paling 5 jutaan gua agak ragu nih. Masanya kok ini, tapi bener-bener loh ini tulisannya AMD Ryzen 5 3400G dengan harga 2,5 juta. Bener, ini 2,5 juta. Ini yang lain aja 3 jutaan semua loh. Yang ini nih. Ini gua apa ada permainan pasar atau apa, gua nggak ngerti, jujur. Lihat ya. Tapi menurut gua kalau 16 juta lagi koceknya jadi 6 juta gitu, udah lebih kan. Tapi kalau 6 juta mending ambil AMD Ryzen 5 5600G. Otomatis motherboardnya nambah lagi, bukan ya kayak A320 tapi pakai B450. Itu nambah lagi budgetnya. Bisa nambah 1 juta lagi, 2 juta. Let's say kalau ini 4,8 jadinya 7 juta. Makanya gue keder kalau ratik PC kalau pakai AMD Athlon 3000G. Coba kita lihat ya, AMD Athlon 3000G ini kayak kita, gue sambil bikin konten sambil kita edukasi juga guys, sambil kita belajar bareng-bareng nih. Gue juga kalau buat live streaming, gue pengen live streaming kayak gini nih. Ini gue cari yang kisaran 2 jutaan tapi yang ada apunya gitu loh. AMD Ryzen 2400G berapa ya? 2400G atau 2200G, gue lupa deh. Ya 2400G bener. Berapa nih? Ini 5 jutaan nih berarti. Oh. 2400G tuh masih, kalau ini gue masih agak berani nih. Saran gue sih kalau lu tanya yang detail sama yang ini, gue agak sanksi nih sama yang punya toko. Ini 3400G 2,5 juta. Sedangkan para penyaingnya berani jual di angka 3 jutaan semua nih, 3,8, 3,9, 3,6, 5 juta bahkan. Coba ya, habis itu kita lihat deh. AMD Ryzen 5 3400G Cyberpunk. Sumpah lu, gue gak ngerti permainan pasar lu. Gitu. BTW kalau kamu mau ganti prosesor ke AMD Ryzen 5 2400G, kamu misal ragu yang itu, kamu ambil yang ini, nggak perlu ganti motherboard juga, tapi dapetnya harganya sama kok. Kecuali kamu gantinya ke AMD Ryzen 5 5600G. Ini gue saranin motherboardnya ganti ke B450 ya. Gitu. Otomatis sampai 2 juta sama motherboard juga. Ini Cyberpunk nih. Cyberpunk jalan nih. Game berat ini. Bisa GPU-nya berjalan 100%, kocak. Agak patah sih, bisa 20-an sih. PC ini gue bilangnya PC cekak-cekakan, cok. Kenapa sih harus ganti soket? Oh iya, ini AM5 ya. Ini ntar gue bakal cari info deh tentang AM5. Suka IT nih. Wih keren ya, gue pengen edit kayak gini tapi gue males dir. Bukan males juga sih, takutnya gue udah ngedit lama-lama gak ada yang nonton. Nah, bentar kita bakal buat racikan PC pakai AM5, udah keluar belum ya? Atau aja sih belum keluar ya? Kapan keluar ya case-nya ya? Itu ya. Coba ya 3400G tapi jalan Cyberpunk. Coba 2400G main Cyberpunk jalan nggak? 2200G nih. Ada Vega 11 2400G. Jalan sih ini. Jalan loh ini. Jadi saran gua sih kalau misalkan kalau gue jujur ragu, kalau gue mending ambil yang 2400G, lebih ketahuan, udah pasti terjamin. Ini gua sanksi ini. Tapi gue dapat ini murah sih, kalau ini benar-benar real, murah ini beneran. Habis itu GTA 5 deh, kalau 2400G jalan, GTA 5 pasti 2400G jalan sih, logikanya gitu aja. .720p. Dia 51 fps rata-ratanya ya. Iya kalau dia makan kayak gini. FPS rata-ratanya masih 50-an loh, kenceng loh ya. GTA 5 roleplay ya, GTA 5 roleplay. Apa tuh roleplay? Gue gak main GTA 5 sih, gak ngerti sama sekali gue. Streaming. Iya, ini bisa live stream apa? Oh, dutan ya.
Ini dia nama channelnya 07 1300 subscriber. Semangat. Kalau saran gua, aduh gimana ya? Kalau saran gua sih better-betteran gua lebih sering pengen ambil yang ini. Cuma harganya menurut gua kurang make sense karena para penyaingnya itu kisarannya 3 jutaan semua. 3,8, 3,9. Ini gua buka-bukaan aja. Sedangkan AMD Ryzen 2400G kan ini udah emang harga normalnya segini gitu. Ya balik lagi sih guys, tapi karena racikan PC 5 juta ya gue udah terlanjur pakai ini sih. Coba ntar kalau kamu mau beli tanya tokonya ya. Tapi gue yakin kalau beli toko offline, gue yakin ini kisarannya nggak mungkin segini. Ini masih kisaran 6 juta, percaya deh. Kisaran 5 jutaan. Masanya tinggal prosesornya doang. Kalau lu beli di toko yang link yang gue taruh di deskripsi, otomatis lu paling belinya ini apa nih, hard disk, motherboard, SSD, casing, RAM sama power supply. Untuk prosesornya gue nggak saranin, kurang gitu serak sih, karena ini harga para penyaingnya tuh sekian 3 juta, ini berani 2,5 juta sendiri, gue nggak ngerti gitu. Ya udahlah ya, ini video sampai sini dulu untuk racikan PC-nya. Ini gue pakainya AMD Ryzen 5 3500G, dan menurut gue agak ragu dengan harganya sih, jujur. Kalau gue bisa pakai, kalau kita mikir realistis mungkin gue bakal ambil AMD Ryzen yang 2400G ini guys, AMD Ryzen 5 2400G ya. Dan untuk motherboardnya pakai A320M aja, kecuali kamu mau pakainya AMD Ryzen yang 5600G guys, kamu pakainya motherboard B450, itu ganti lagi. Harddisknya 500GB, pusing-pusing deh lo orang. SSD 128GB, kita pakai casing yang ATX sama micro ATX. Aduh, RAM-nya kita ambilnya 24GB, jadi dual channel nih, 8GB 2666 MHz frekuensinya ya. Terakhir power supply 500W 80+ yang pure biasa, nggak pakai bronze ya. Gua rasa videonya sampai sini dulu. Kalau kalian merasa video yang bermanfaat, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video Tech with Black selanjutnya. Bye bye.